Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdayanti, NIM 252127. Baiklah, saya akan menjawab soal UTS budaya Minangkabau, yaitu nomor 1. Filosofi mengapa masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal. Karena masyarakat Minangkabau memahami bahwa perempuan memiliki derajat yang paling tinggi. Banyak hak-hak yang biasanya diperoleh oleh laki-laki, namun bagi masyarakat Minang, hak besar tersebut diperoleh oleh perempuan. Setidaknya ada 2 jenis hak yang diperoleh oleh perempuan Minang, yaitu 1. Material dan moral. Sistem kekerabatan matrilineal ini ditujukan agar kecintaan atau penghargaan terhadap kaum wanita senantiasa selalu hidup di dalam jiwa kaum pria. Kehadiran seorang perempuan di suatu keluarga merupakan hal yang sangat penting karena telah disebutkan di dalam sistem kekerabatan matrilineal, yaitu mengikuti garis keturunan ibu. Jadi jika suatu keluarga tidak memiliki keturunan perempuan, maka bisa dikatakan bahwa garis keturunan keluarga tersebut telah terputus. Lalu dari segi material, ibu atau perempuan merupakan pemilik harta pusaka. Harta pusaka ini pun diturunkan kepada perempuan sebagai penerus garis keturunan. Demikian juga kepada laki-laki diberikan kewajiban untuk mengolah harta pusaka tersebut. Soal nomor 2 yaitu jelaskan sistem kekerabatan yang ada di Minangkabau. Sistem kekerabatan yang ada di Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal atau mengikuti garis keturunan ibu. Sistem kekerabatan tersebut telah berlangsung sejak lama sampai zaman sekarang masih tetap seperti itu. Dengan kata lain, orang Minangkabau akan selalu menghubungkan dirinya dengan sepersukuannya menurut garis keturunan ibunya. Sistem kekerabatan ini sendiri merupakan sistem kekerabatan yang teratur antara seseorang dengan orang lain. Ada beberapa unsur di dalam sistem kekerabatan matrilineal, yaitu 1. Garis keturunan berasal dari ibu. Yang kedua, pernikahan dilakukan dengan orang di luar suku, dengan kata lain tidak boleh menikah dengan sepersukuannya. 3. Ibu memiliki peranan sentral. 4. Harta warisan diwariskan dari mama kepada kemenakannya. Yang kelima, suami dan anak-anak tinggal di rumah istrinya sebelum anak-anak tersebut dapat membeli atau membangun rumahnya sendiri. Soal nomor 3, filosofi rumah gadang dan jenisnya dan jenis rangkaian. Rumah gadang adalah sebutan untuk rumah tradisional Minangkabau. Gadang dalam bahasa Indonesia artinya besar, baik secara harfiah maupun secara fungsi. Secara struktural, rumah gadang memang memiliki ukuran yang besar karena secara umum rumah gadang memiliki 9 ruangan dan mempunyai halaman yang luas dengan rangkaian yang ada di sisi halamannya. Bentuk atap rumah gadang terbuat dari ijuk yang dijalin, ya. Kemudian bentuknya merincung menyerupai gonjong. Pemakaian ijuk tersebut menyimbolkan bahwa rumah gadang merupakan ramah lingkungan. Seringkali rumah gadang diasosiasikan seperti tanduk kerbau, dan banyak juga yang mengatakan seperti sirih basusun atau daun sirih yang disusun. Pemakaian daun sirih menyimbolkan bahwa rumah gadang sebagai
penjalin tali silaturahmi. Ada 7 jenis rumah gadang yang ada di Minangkabau, yaitu 1. Rumah gadang Gonjong Ampe Baanjuang. Seperti namanya, rumah gadang ini memiliki 4 gonjong. Yang kedua yaitu rumah gadang Gonjong Anam. Rumah gadang ini bentuknya mirip dengan rumah gadang Gajah Maharam, tetapi telah dimodifikasi dengan menambahkan ukiran-ukiran khas Minangkabau sehingga bentuk bangunannya beranjuang. Yang ketiga yaitu rumah gadang Gonjong Sipak Baju. Seperti namanya, rumah gadang ini memiliki bentuk seperti belahan baju. Bahan dasar pembuatan rumah gadang ini terbuat dari kayu dan sasak. Yang keempat, rumah gadang Gajah Maharam. Rumah gadang ini dikategorikan merupakan rumah gadang yang mewah, dengan syarat pembuatannya harus menghadap utara dengan sisi timur, barat, dan selatan ditutupi dengan sasak. Bangunan ini dibuat dari kayu-kayu yang berkualitas. Yang kelima, bangunan Gonjong Limo. Rumah gadang ini pengakhirannya mirip dengan rumah gadang Gajah Maharam, hanya saja tidak ada penambahan gonjongnya. Yang keenam, rumah gadang Surambi Dape. Rumah gadang ini memiliki ciri khas yaitu pintunya yang ada di belakang. Jika ingin masuk ke dalam rumah gadang ini harus melalui pintu yang ada di belakang. Yang ketujuh yaitu rumah gadang Batingke. Rumah gadang ini mirip dengan rumah gadang Gajah Maharam. Rumah gadang ini seperti namanya, rumah gadang Batingke dalam bahasa Indonesia, yang artinya rumah gadang yang bertingkat. Ada beberapa jenis rangkaian yang ada di rumah gadang, yaitu 1. Rangkaian sitinjau lawi, yaitu rangkaian yang digunakan untuk menyimpan padi untuk membeli keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibuat sendiri. Yang kedua yaitu rangkaian tangguang lapa, yaitu rangkaian yang digunakan untuk menyimpan padi cadangan yang digunakan pada musim paceklik. Yang ketiga yaitu rangkaian sibayau-bayau. Rangkaian ini digunakan untuk menyimpan keperluan sehari-hari. Yang keempat yaitu rangkaian kacik. Rangkaian ini digunakan untuk menyimpan padi abuan yang digunakan untuk menyimpan padi abuan yang digunakan untuk benih atau biaya mengerjakan sawah pada musim berikutnya. Sekian jawaban UTS dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.